Jadi saya punya senior itu sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak yang tahu Alef sebelum saya. Oke. Tapi yang gila Alef ya saya. Sorry, sekolah teh ini 60 orang ya siswanya? Iya, 60 orang. Saya itu sampai manjat lemari untuk mencari signal. Panjat lemari untuk cari signal? Lebih besar kayaknya layar ini daripada Lebih papan besar ini. tulisku. Lebih cantik WC-nya mereka daripada kelasku. Lebih cantik WC-nya. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah, ini ada teman saya, ini menarik ini karena beliau ini sudah keliling kemana-mana, dari masuk sekolah ke kantor-kantor ke gedung-gedung. Ini teman saya, dia seorang cewek yang fokus pada pendidikan, terutama literasi. Nah, ini penting saya kira karena sempat menghebohkan, tetapi bukan untuk daerahnya, tapi untuk daerah orang lain. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tanya dan kita bahas lagi secara lebih detail. Di sini ada Kakak Uni, guru champion luar biasa. Gimana? Waalaikumsalam. Gimana kabar Kakak Uni? Alhamdulillah sangat baik dengan hawa-hawa hujan yang luar biasa. Betul, ini kita lagi hujan keras ini di luar ya, dan mudah-mudahan tidak terdengar. Kakak Uni, menarik sekali saya kira apa yang kita bikin selama ini ya. Tentang kita kan DM-an ya di Instagram, alhamdulillah, dan itu menurut saya penting karena ini menyangkut soal manusia, menyangkut soal masa depan bangsa Indonesia ada di tangan manusia. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ini tidak terlalu penting atau mungkin kurang komersil dan sebagainya, tapi bagi saya secara pribadi ini adalah pondasi dasar. Nah, itu gimana ceritanya Kakak Uni? Anda langsung menjadi guru champion atau Anda keliling-keliling begitu? Fokus pada literasi, gimana ceritanya? Anda siapa ini sebenarnya? Ya, saya Wahyuningsih, seorang guru honorer yang dari Bulukumba, di pojok desa Panggala, desa Tacorong. Tapi asal saya dari Kindang. Oke. Saya berhijrah Bulukumba ya? Iya, Bulukumba. Bulukumba. Saya berhijrah ke Tacorong. Saya ngajar itu baru 2 tahun. Oke. Di sekolah tersebut. Saya ikut training sih sebenarnya, awal-awal saya ikut training. Saya kode aksesnya susah. Waktu itu saya bergabung di Alef Education, di share di grup Kamat. Yes. Pak Kamat lempar ke grup MTS kami. Saya coba-coba ikut karena ini tentang matematika dan tentang digitalisasi. Nah, kayaknya ini menarik untuk anak-anak ya. Matematika? Iya. Dan digitalisasi? Digitalisasi. Anda ngajarnya itu? Iya. Matematika ya? Matematika tingkat MTS. SMP gitu ya? Iya, MTS, SMP MTS. sederajat. Iya. Oke. Terus Anda tadi, saya dengar tadi ada Alef Education, itu maksudnya? Itu Alef Education adalah platform yang dari Arab, Abu Dhabi Arab. Oke. Kita adalah negara ketiga yang diperkenalkan ini. Oke. Dan kita dikasih kuota 500.000 anak untuk bisa mengakses ini. 500.000 anak mengakses? Bisa mengakses. Bukan 500 guru? Bukan, 500.000 anak. Oh, 500.000 anak? Iya, Oke. 500.000 siswa. Siswa. Khusus di kelas 7. Oke. Nah, di situ saya ikut training, tapi kode aksesnya kan kita harus ada kode akses untuk sampai di sana kan, untuk buat akun. Tapi ternyata kode aksesnya lama sekali, baru nyampe 2 minggu. Jadi 2 minggu saya ikut training ya dengan sabar. Sebenarnya seandainya saya baper ya sudahlah. Kayaknya Kode akses maksudnya? Kode akses dari Abu Dhabi yang bekerja sama dengan Kemenak RI. Dari yayasan itu ya? Iya. Oke. Kemenak dengan Alef itu sendiri. Oke. Iya. Terus setelah dapat itu? Kita bergabung nih buat akun. Terus saya sudah masuk di dashboardnya ceritanya. 2 minggu kemudian ada kabar gembira dari Alef bahwa Wahyuningsih ini progresnya melampaui dari seniornya sebelumnya. Saya ada di urutan kalau ndak salah ya 30 terbesar di Indonesia. 30 terbesar di Indonesia iya, ini, Bos? Di urutan 1 ya. Bukan skala Bulukumba? Bukan. Skala Sulsel? Skala Indonesia. Skala Indonesia. Skala Indonesia. Oke. Saya maksudnya mentor saya ini ngelirik, siapa sih ini Wahyuningsih? Iya. Siapa ini MTS Labrar Panggala? Dia 1 minggu kemudian dia telepon saya. Iya. Karena keresahannya itu susahnya menaklukkan guru-guru di lapangan. Bahkan mentor turun tangan pun kadang mereka acuh gitu kan. Oke. Jadi mungkin dari doanya ada orang gila kayak saya. Wah. Didapatlah, ditelepon. Pada siang itu saya ingat sekali, ditelepon, Bu mau ndak jadi guru champion? Bingung saya,
Guru champion namanya Ya, memang ya. guru champion. Saya bingung, apa ini guru champion? Nah, yang kita tahu ini cuma guru honorer sama guru non honorer. Iya, itu Asik yang saya sekali ya. tahu. Nah, terus Apa itu guru champion? Saya bilang, mau gak mungkin dikasih masuk sepak bola. iya, Liga Champion begitu ya? Iya. Oke. Ternyata saya search di Google, Heeh. guru terbaik ternyata. Guru terbaik. Guru terbaik. Jadi saya datang nih di Pak Kamat. Pak Kamat, ada seperti ini. Bagaimana menurut tak? Saya kan tidak boleh ambil langkah sebelum Sama-sama, ke Pak sama. Kamat. Kamat ini apa? Kepala madrasah. Itu dari tadi saya pusing kasihan. Biasanya kan Kepsek, Ya, kepala sekolah. Ini saya lapor ke Pak Kamat. Ini Pak Kamat, ternyata kepala madrasah. Kepala madrasah. Sebenarnya saya paham gini Mawan, tapi masalahnya ini penonton tahu atau? Kamat, kepala madrasah Kepala madrasah. di SMP, di MTS yang Di MTS Al Abrar Panggala. Al Abrar Panggala yang ada di Bulukumba ya? Iya. Oke. Anda koordinasi lah. Koordinasi pada siang itu juga saya jalan kaki siang-siang, Pak, ada seperti ini. Dia bilang, ini bagus Ibu. Di sini mi waktunya kita berkarya. Dan dia selalu tekankan sama saya, kan saya minder, saya kan baru guru honorer, sekolah kita baru selesai 1 angkatan kan, Anda sudah berapa tahun jadi guru honorer? baru 3 tahun. Baru 3 tahun dan mata pelajaran yang Anda ampu adalah Matematika. matematika. Iya, Memang Anda di sarjana pendidikan matematika iya, sarjana di pendidikan. kampus Stika IP YPUP Andi Tonro. Bulukumba. Andi Tonro, Andi Tonro. YPUP. Oh, YPUP Makassar. Iya, Oke. yang dekat jembatan itu. Oke. dekat pasar. Anda di situ lalu kemudian Anda pulang ke kampung halaman Pulang kampung halaman semester 8 saya nikah. semester 8. Oh, belum selesai. Belum selesai saya Nikah. nikah. Setelah nikah saya sempat honor juga di salah satu SMP, tidak cukup 1 tahun saya minggat. Saya dapat informasi dari sepupu bahwa ada sekolah baru di Tacorong dan butuh guru matematika. Butuh guru matematika. Saya hijrah ke sana, sempat bikin gubuk di sana 5x8. Wuish. Jadi saya sekarang Karena menetap tempat tinggal Anda dari sekolah itu cukup jauh. lumayan jauh, 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan ada berapa kilo? Berapa ya? 30 kilo, 15-an. 15-an kilo. Iya, Oke. 15-an kilo. Cuma mungkin akses ke sana juga belum terlalu bagus mungkin ya. Bagus sih, Oh, cuman bagus, iya. kalau ada anak tak pagi-pagi ya kasihan. tahu. Iya. Jadi tidak boleh terlalu kencang di. Ya. Oke. Berarti itulah proses kemudian sebelum Anda kemudian dapat ditawari menjadi guru champion. Iya. Memang Anda sudah 3 tahun sebelumnya jadi guru honorer. Satu. 1 tahun jadi SMP, Oke. saya keluar, Keluar. ada tawaran, ada informasi dari sepupu kalau ada sekolah baru dibuka, MTS Al Abrar namanya, kalau mau masukkan lamaran. Dan di situ Anda diterima. Ya alhamdulillah saya diterima. Dan sudah berapa lama di situ, Kakak? Baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Dan tiba-tiba ada tawaran tadi ya dari itu kepala madrasah Pak Kamat langsung memberikan arahan bahwa bagus ini, Bagus. peluang ini. Peluang ini. Nah, setelah itu Pada saat itu minta konfirmasi lagi sama suami Ya, karena ya, ternyata guru champion kan aduh ribet sekali ya, lumayan begitu ya? lumayan. Jadi harus minta koordinasi dulu sama suami, boleh enggak? Tapi alhamdulillah saya punya dapat suami yang sangat luar biasa support sampai hari memahami dan mengerti kondisi ini. tadi. Iya, alhamdulillah. Tapi ini guru champion ini diketahui oleh kementerian ya? Iya, dia masuk itu maksudnya Kemenak RI bekerja Oke. sama Alef Education. Alef masuk ke Indonesia, Kemenak memberikan orang-orang terbaiknya setiap provinsi. Jadi di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada beberapa yang dia tunjukkan kepada Alef bahwa inilah orang-orang terbaik saya. Termasuk Anda? Bukan, belum pada saat itu. Belum pada saat itu. Orang-orang terbaiknya Kemenak. Orang-orang terbaiknya Orang Kemenak. hebatnya. Jadi kebetulan di Sulawesi Selatan ada beberapa orang. Oke. Dan yang lolos di Sulawesi Selatan itu ada Ibu Wahida Jamaluddin yang sampai bertahan, guru besar saya sampai Oke. hari ini. Wih, guru besar lah. Luar biasa membimbing saya. Oke. Dia ikut, Ibu Wahida lah yang lolos pada saat itu. Saya training ke-6 itu ikutnya sama Ibu Wahida Jamaluddin. Oke. Jadi dia sudah berapa kali buat training di Sulawesi Selatan? 5 ya. Jadi saya punya senior itu sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak yang tahu Alef sebelum saya. Oke. Tapi yang gila Alef ya saya. Kenapa Anda dikatakan sebagai gila Alef? Karena Apa yang membuat Anda lebih gila dibanding yang lain? Karena Alef bagaimana ya, kita pakai metode gasing. Orang matematika dan orang kimia itu pasti sudah tidak asing dengan, kalau dengar namanya Profesor Yohanes Surya. Oke. Nah di metode ini kita pakai metode gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Ya siswa yang dulunya mungkin aduh apa sih ini matematika. Nah sekarang dengan adanya Mi Alef,
Jadi Mi bilang, I love matematika. Seperti itu. Dan saya itu sudah saya rasakan sekarang, meskipun mungkin nilainya itu ndak apa ya, karena kita kan ndak mesti memaksakan siswa untuk pakar matematika. Tapi yang penting ada kesan yang Anda dapat dari matematika itu sendiri. Kakak Uni, saya termasuk orang yang benci banget sama matematika. Anda saya kurang tahu apakah itu faktor saya memang yang bodoh, goblok, bego, dongo, ya ada semua kapan tuh, atau mungkin faktor guruku yang tidak memberikan kesan yang baik soal bagaimana itu matematika. Kamu tanggapi statementku ini, karena saya yakin bukan hanya saya yang merasakan ini. Kalau Anda ditanya soal matematika, kalau di sekolah ya, pasti semuanya langsung memiliki ekspresi dan kesan yang beragam. Bahasa Inggris kan itu biasa, 2 mata pelajaran yang cukup menjadi momok bagi siswa-siswa waktu itu dulu ya. Sekarang enggak tahu, tetapi saya kira matematika masih menjadi itu ya. Atau memang sudah ada perubahan sekarang Kakak Uni? Kalau saya pikirnya sih apa ya, siswa dengan guru itu harus ada komunikasi yang baik. Jadi di Alef ini, ya di Alef ini kami menerapkan banyak metode. Banyak guru-guru yang berpikir bahwa Alef ini menggantikan posisinya guru. Tidak. Kalau anak-anak sekarang tinggal cari di Google sudah dapat semua materinya. Ini Alef aplikasi gitu ya? Platform. Iya, okay. Platform. Anak-anak sekarang sebenarnya butuh motivasi. Kalau soal ilmu sudah banyak di Google, tapi setiap hari jangkit capek-capek untuk ingatkan siswa untuk selalu belajar bahwa kita tidak boleh merasa siapa sih saya, tapi harus berpikir saya harus bagaimana gitu loh. Butuh dorongan ya. Iya, butuh dorongan. Sehingga dia sekarang lebih cinta matematika, lebih senang sama mata pelajaran yang selama ini menjadi momok ya. Iya, seperti itu. Ya kira-kira. Tadi menarik itu metode gasing itu. Ya, itu bisa dijelaskan secara detail kayak gimana sebenarnya, contoh-contoh. Ada nggak bisa diberikan contoh Kakak Uni? Gasing. Contoh kalau Anda mengajar. Dia gampang, asik dan menyenangkan. Di platform tersebut itu ada video. Jadi sudah ada memang itu diklasifikasikan itu videonya berapa menit untuk umur berapa tahun. Kita kan kalau sudah lebih dari 10 menit kayaknya sudah bosan ya. Apalagi kalau belajar tentang matematika. Di dalam itu paling lama 3 menit 4 menit. Jadi di sana anak-anak nonton seperti ini matematika, dijelaskan tujuan belajarnya matematika. Setelah itu bermain. Jadi anak-anak yang suka game luar biasa kalau di sini Nah kasih keluar ahli gamenya. Setelah itu tes pengertian, dites apakah you mampu menyelesaikan ini atau tidak. Tapi sekarang lumayan susah sih soalnya karena banyak hots tingkat-tingkat tinggi dan sekolahku ya termasuk rendah sekarang. Begitu ya? Iya, karena susah memang soalnya katanya anak-anak. Oh begitu ya? Iya. Berapa jumlah siswa Anda di sekolah itu? Kurang lebih 60 orang saja. Untuk yang kita ajar atau satu sekolah? Satu sekolah, semua saya ajar dan kelas 2 dan 3 sebagai pemantapan materi. Kan khususnya ke kelas 1, kelas 7. Sorry, sekolah ini 60 orang siswanya? Iya, 60 orang. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 7 sampai kelas 9. Iya, karena sekolah baru. Iya, dan itu di pelosok. Dan ya bisa dikatakan kami orang pinggiran lah. Bagaimana sih respon pemerintah? Ya alhamdulillah cukup merespon dengan baik sih. Iya, begitu ya? Iya. Oke. Nah ini yang menjadi menarik tadi platform ya, Alef Education ini, dan Anda sudah warawiri ke berbagai daerah. Itu ngapain Anda sana Kakak Uni? Apa kau bikin? Iya, itu memberikan training ke guru atau memberikan training ke sekolah secara umum atau ke siswa? Undangan pertama itu saya dapat dari Ibu Sutra. Ibu Sutra Ismail, terima kasih banyak atas undangannya. Berkat beliau saya diakui juga sebagai guru champion sekampung Kakak, orang Bone. Beliau mengundang saya untuk memotivasi siswa-siswanya. Siswa ya? Iya, siswanya. Jadi terakhir bulan 1 kemarin mentor kami datang dari Jakarta mentraining 5 kabupaten termasuk di Makassar, Bantaeng, Bulukumba, Bone dan Sinjai. Kami sudah mentraining 5 kabupaten itu dengan join Ibu Wahida Jamaluddin saya dan Pak Zainal Arifin, mentornya Sulawesi. Dia backup Pulau Sulawesi memang, Pak Zainal Arifin ini. Jadi saya sudah offline keliling Sulawesi Selatan bagian selatannya. Wih, luar biasa keren. Terus apa yang Anda sampaikan di situ Kakak Uni? Ya saya cuman untuk motivasinya itu motivasi sedikit lah untuk guru-guru honor bahwa
Kita Oh, guru-guru juga jadi peserta? iya, peserta itu yang guru dengan kamat, kepala madrasah, Oke. guru matematika. Ya, biasa saya disuruh menyampaikan sedikit apa namanya motivasi untuk guru-guru Oke, honor. oke. Sedikit sharing, bukan motivasi sih kayaknya, sharing gitu. Sharing. Seperti apa pengalaman Wahyu Ningsi di lapangan. Oke. Itu Ji, sebenarnya. Tadi belum terjawab pertanyaanku kakak. Apa yang membuat anda gila dengan yang lain Apa di ya? Aleph Education ini? Banyak hal sih Kak. Apa cara anda atau apa yang membuat kemudian orang atau pihak dari Aleph melihat anda ini sangat potensial atau sangat memiliki ciri khas atau punya pembeda dengan yang lain? Iya, saya itu sampai manjat lemari untuk mencari signal, dan itu salah satu video inspiratif juga se-Indonesia yang saya Panjat lemari untuk cari signal? ya, untuk melayani siswa-siswa dan guru. Karena kan saya kadang pulang kampung susah sekali jaringan, jadi pada saat pembuatan video itu saya berinisiatif, aduh kayaknya untuk mewakili waktu saya di kampung ke sawah itu cari jaringan, kayaknya kalau di Panggala saya buat video ini manjat Kak naik di lemariku. Nah itu yang menarik sampai mentor-mentor itu aduh gila ini anak. Oke. Ada videonya itu kakak ya? Ada. Oke, nanti boleh kita putarkan videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cari jaringan dulu. Sini tuh di atas bagus jaringanku. Aduh. Halo? Oh iya, nak masuk nih. Itu manjat lemari betulan kakak? Lemari untuk yang cari signal untuk mengupload begitu maksudnya? Iya, lemari yang dibuat oleh suamiku untuk naik di lantai 2-nya rumahku, Wih. gudangnya. Berarti lemari khusus ini di Iya, lemari. Lemari yang bisa jadi tangga. bisa jadi tangga? Iya. Dipakai anda panjat di situ untuk mencari signal untuk mengupload begitu maksudnya? Untuk saya layani siswa-siswaku kalau bermasalah jaringannya, kalau dia telepon kan tidak bagus jaringan di kampung, naik di lemari, maksudnya naik di sawah. Tapi Iya, kan iya, saya iya. kan di kota yang di Panggala buat video, jadi mewakili di kampung. Mewakili. Iya, Oke. mewakili. Saking begitu susahnya signal di Iya, susah luar sekali. biasa. Padahal siswa tak mau berinteraksi sama kita. Iya. Dan yang kedua itu ketika guru-guru mengeluhkan tentang signal, kuota, saya lagi berinisiatif kayaknya saya harus beli modem ini. Tapi dengan kesepakatan kepala madrasah dengan anak-anak, mau ndak kamu bantu saya Iya. beli kuota? Kan kalau saya punya gaji honorer untuk Iya, saya iya. membeli kuota, kalian kan ndak bisa kayaknya. Kami terima gaji berapa 6 bulan berapa ratus ribu, saya mau belikan ki kuota per bulan, nak kayaknya ndak cukup ki. Jadi 600.000. maksudnya 100.000, bukan 600.000, Oke. 100.000 lebih per bulan. Maksudnya pembeli kuota aku toh. Iya. Iya, jadi masa saya mau belikan ki kuota sebanyak Iya, itu iya. ya. Sedangkan gaji honorer mungkin tidak menutupi. Bisa dikatakan seperti itu lah ya. Ya. Kurang lebih. Ya. Oke. Luar biasa perjalanannya kakak Uni ini ya. Kakak Uni, ini kan bagi saya itu kalau bicara soal pendidikan, saya selalu mengatakan di berbagai macam forum persis saya ya. Kalau Anda ingin melihat kualitas pendidikan itu, lihat pada gurunya. Karena itulah sumbernya. Makanya selalu saya biasa menyarankan ya kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, bahkan orang yang bergelar profesor doktor, Anda sebaiknya tidak mengajar lagi mahasiswa, Anda mengajar anak SD. Masya Allah. Anda mengajar anak SMP karena dasarnya di situ. Ya. Jangan salahkan ketika anak kemudian mulai tumbuh jadi SMP, SMA sampai mahasiswa, mereka tidak menemukan apa yang mereka tahu tentang pendidikan atau mungkin bakatnya. Ya. Ya faktor karena di SD-nya bukan berarti saya ragukan tidak, tetapi ini penting, perlu kolaborasi, perlu turun tangan orang-orang hebat kita ini. Betul. Nah, itu bagaimana menurutnya kakak Uni? Betul. Kalau saya di kelas itu saya punya inisiatif untuk anak kelas 1 kan masih kekanak-kanakan ya. Saya sampai joget-joget di depan. Ya bayangkan. Joget-joget? Ya bayangkan anak-anak kepala saya itu adalah 0. Seumpama saya mengajar tentang bilangan bulat. Sebelum ada platform Aleph ya. Anak-anak coba bayangkan kepala ibu adalah 0. Nol. Di sebelah kanan ibu adalah bilangan bulat positif, di sebelah kirinya anak-anak adalah bilangan bulat negatif. Semakin tangan ini menjauhi kepala dan kita berbicara tentang bilangan positif berarti nilainya semakin tinggi. Angkanya juga semakin tinggi. Kalau di sebelah kiri semakin dia menjauhi 0, angkanya memang semakin tinggi tapi nilainya semakin rendah. Seperti itu saya cara mengajarnya. Wow. Ya.
respon anak-anak bagaimana Kakak Uni? Sebenarnya sih menghilangkan sedikit wibawa guru ya. Iya Di. Karena saya ganas di sekolah. Ganas? Kalau ada masalah, Ibu Uni cepat ini bermasalah. Kan dekat rumah dari sekolah. Oke. Anda termasuk orang yang ganas, tetapi kadang-kadang harus menggunakan metode belajar Iya, yang agak sedikit kadang-kadang mengurangi wibawa guru betul. demi menariknya sebuah pelajaran matematika, itu. iya. Matematika itu, apalagi matematika ya. Guru matematika di sekolah tak berapa Kakak Uni? 1 jika. Kita aja sendiri. Saya ji. Karena 50 ji siswanya tuh. Betapa luar biasanya ya. Matematika hanya diajar oleh 1 guru di sekolah tak. Iya, itulah. Kenapa tidak ada guru matematika yang lain? Apakah tidak ada yang mau atau sekolah tidak membuka? Atau tidak menerima? Karena sekolah kok kodong skala kecil. Baru Oke. 4 tahun berdiri. Jadi kalau menambah lagi guru honorer, Iya. terbagi lagi itu apa Iya, namanya? betul. Terbagi Paham. lagi dana bosnya. Iya, betul. Iya, jadi mungkin itu salah satu apa ya? Itu salah satu jalan untuk mensejahterakan guru. Oke. Karena Pak Kamat luar biasa sekali mendukungnya sampai detik ini. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam percempionan saya. Mengantar saya kemana-mana sampai larut malam. Terima kasih banyak Pak Kamat. Pak Kamat antar Ki juga sampai begitu. Karena suamiku harus standby di rumah jaga anakku. Oke. Jadi Siapa ya, namanya Pak Kamat? Pak Tahmil SPDI. Ush. Iya. Pak Tahmil inilah yang cukup berjasa sehingga Anda menjadi guru champion. Salah satu yang berjasa Di. Iya. Oke. Platform Aleph Education, Anda bergabung di situ. Lalu kemudian gara-gara bergabung di platform itu Anda kemudian bisa memberikan banyak inspirasi juga kepada guru dan juga kepala sekolah lain Di. Insya Allah. Kira-kira begitu Kakak ya? Iya. Termasuk juga kepada siswa. Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaanku, apa bedanya? Ini kan nggak tahu lah ya. Ini kan lagi banyak memang bermunculan ini platform atau aplikasi yang berhubungan dengan pengajaran. Iya. Salah satu yang kita sebut, anggaplah apa kita sebut adalah ruang guru. Iya. Apa bedanya itu ruang guru sama Aleph Education? Kalau di Alif itu kan kita dibayarkan memang nih sama Kemenak. Oh, Jadi oke. siswa tinggal mengakses, makanya itu saya aneh rasanya sampai hari ini. Kenapa ini guru-guru ndak mau bergabung? Padahal kan gratis ji. Kalaupun ayolah kita berhusnuzon saja. Pakai miki dulu. Kalau balik membayar ki nanti ndak bisa ki bayar, jangan maki ikut. Tapi itu Sebenarnya gratis Ji. gratis karena Untuk sudah dibayarkan sama Kemenak. Kemenak. Iya, Kemenak RI. Jadi Anda juga dapat bayaran lah kira-kira Kakak dari Kemenak ya? Dari Aleph? Ya lumayan sih. Kira-kira gitu. Tapi kan itu bukan patokan untuk saya harus berkarya kan Iya, Kak? Iya. bukan itu tujuan, Ya, bukan. tapi itu adalah wadah untuk mempercepat. Ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi Seperti itu. mengakselerasi agar lebih luas lagi Iya, insya Allah. eksistensinya. Karena ya guru hari ini kita kadang-kadang juga melihatnya miris Kakak. Kadang-kadang ini guru-guru juga banyak dapat masalah, kasihan. Masalah hukum. Wah, banyak Terutama ya kan? Anda mungkin juga update kan Kakak Uni kan? Iya. Bagaimana guru-guru mendapatkan banyak masalah hukum, guru-guru mendapatkan masalah yang kadang-kadang sebenarnya tidak menjadi tugasnya atau tidak menjadi urusannya, tapi harus kena gara-gara siswa melapor, Betul. orang tua murid yang terlalu berlebihan. Iya. Padahal ini mendidik anaknya di sekolah. Iya, betul. Itu bagaimana seorang Kakak Uni, seorang guru champion melihat kondisi seprofesi tak guru-guru yang dapat masalah seperti ini? Sebenarnya bagaimana jeritan hati para guru-guru hari ini? Iya, tidak ada guru yang mau melihat siswanya itu tidak baik. Saya bilang sama siswaku, sama semua orang yang mungkin pernah mendengarkan saya berceloteh di depan, Iya. di sekolah lain atau di sekolah sendiri, saya selalu bilang bahwa apa yang saya raih hari ini anak-anak harus lebih daripada apa yang saya raih. Jadi kita guru itu sebentar aja kalau marah. Mungkin hari ini bercelote, moro-moro, sebentar ndak hitungan jam itu baik makin kembali. Itulah nalurinya guru. Jadi moro-moro ki hari ini, besok itu baik makin lagi. Karena bagaimana ya mungkin karena dari hati kayak Dari hati ya nih ngajarnya. mengajarnya. Kalau Anda ada yang kita mau sampaikan Kakak Uni kepada mereka-mereka calon guru yang mau jadi guru, apalagi nanti sempat menjadi guru honorer misalnya, apa yang Anda ingin pesankan kepada adik-adik tak yang menjadi calon-calon guru honorer ini, yang siap mengabdi di pelosok-pelosok mungkin seperti Anda, bahkan mungkin jauh lebih terpelosok lagi, jauh lebih pedalaman lagi. Apa yang perlu mereka siapkan selain pengetahuan? Mental paling pertama, dan kedua itu semangat. Itu yang paling utama. Mental sama semangat.
sekuat apapun mereka ingin menjatuhkan Anda, ketika Allah mau mengangkat derajatmu, tidak ada yang berani. Jadi dimanapun kita ditempatkan, harus bisa bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Jadi seperti itu sih saya, harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang terdekat tak. Mental dan berkolaborasi, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Iya. Luar biasa. Kakak Uni, ini kan bagi saya, kalau kembali lagi bicara soal pendidikan, saya selalu terfokus selain pada gurunya, dan saya selalu juga bicara pada infrastruktur, kondisi sekolah, ya kan? Bagaimana mungkin orang, ya walaupun pada utamanya adalah tetap guru, karena gimana mungkin guru kita mau ngajar dengan baik kalau persoalan, mohon maaf, kalau persoalan kesejahteraannya masih sangat sulit. Padahal dia fokus mencerdaskan kehidupan bangsa ini, Pak. Tapi kadang-kadang mereka harus pikirkan lagi itu dan sebagainya. Makanya ya mohon maaf, banyak guru-guru yang kemudian akhirnya banting setir, ataupun juga punya pekerjaan sambilan. Karena itulah tadi, bagaimana guru ini kurang begitu dihargai secara aspek kesejahteraannya. Walaupun saya tahu bahwa guru itu bukan itu tujuannya. Betul. Ya, kita menghargai para guru-guru kita luar biasa. Namun kadang-kadang juga sudah semangat Mini, tapi secara infrastruktur kadang-kadang. Betul. Kondisi sekolah yang tidak begitu bagus, apalagi kita sekarang diminta untuk era 4.0. Mungkin banyak sekali sekolah kodong yang belum tahu apa itu dibilang 4.0. Ya tuh mungkin lantainya masih belum sesuai, bisa jadi juga jalanan ataupun akses ke sekolahnya juga kurang baik. Nah ini bagaimana Kakak Uni melihatnya, Kakak? Saya yang alami itu, Kak. Kita yang alami langsung, yang saya cerita tadi ini. Nah. Di sekolah kami cuma 4 ruangan. 4 ruangan? Aduh, miris, kayaknya mau nangis. Oke. Di sekolah ada 4 ruangan, Ji. Kadang kalau saya ke sekolah itu, saya masuk di WC-nya. Lebih cantik WC-nya mereka daripada kelasku. Lebih cantik WC-nya. Kalau kita masuk di kelas-kelas yang kita datangi di sekolah-sekolah. Saya kadang lama di WC. Kadang kan saya selalu diantar sama abahnya. Abahnya Afid. Ih, lama sekali kok di WC, bilang tinggal Kak dulu merenung di WC. Saya lihat, aduh ini WC keren sekali. Cantik sekali. Cantik sekali. Sedangkan kelasku ya Allah. Tapi kan apa ya? Kembali lagi sama keyakinan bahwa kita berbuat itu bukan untuk komersial ya. Iya. Kembali lagi sama keyakinan bahwa apa yang Anda kerjakan hari ini, insya Allah akan Anda petik nantinya. Kalaupun saya tidak dapat di dunia, insya Allah nanti saya dapat di akhirat. Amin. Tisu dulu dong. Aduh. Oke Kakak. Kalau ngomong tentang infrastruktur ya. Ya, itulah saya maksud tadi. Kadang-kadang kita sedikit lebay. Ya, ini oke Kakak. Ini saya kira bukan lebay, ini memang natural ya. Aslinya memang seperti itu. Karena kita melihat kondisi yang ada, Kakak. Aduh. Iya. Mungkin siswa tidak terlalu merasakan ya, tetapi memang kita guru sebagai pengajar ini menjadi sesuatu yang amat penting ya. Kenapa? Itu adalah penunjang. Sekali lagi, ini adalah penunjang pendidikan yang memang menjadi hal yang sangat utama. Penunjang tetapi menjadi yang utama ketika kita berbicara infrastruktur, Kakak. Bayangkan kalau anak-anak kodong sekolah tetapi kemudian kondisi sekolahnya, kelasnya tidak memadai, belum lagi kalau dia kepanasan. Kalau datang hujan, kebanjiran misalnya. Itu yang saya alami. Itu yang kita alami. Wow. Kadang saya di kelas 1 kalau ngajar dulu, di kelas 7 ya saya ingat sekali kalau siang-siang itu kasihan hujan-hujan begini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibenahi sama Pak Kamat. Terjun langsung Pak Kamat. Aduh Pak, kelas kita kehujanan ini. Jadi saya geser-geser pintu, bahkan lebih besar kayaknya layar ini daripada papan tulisku. Lebih besar ini televisiku dibanding. Iya, daripada papan tulisku di kelas. Bisa kita cek-cek videoku itu di Guru Inspiratif se-Indonesia di Alef Education. Seperti apa saya di sana mengajar dengan kosakata yang tidak terlalu bagus, dengan ruang kelas yang tidak ada plafonnya. Jadi baru di Panggala itu panas. Daerah yang paling panas di Kota Bulukumba itu Panggala. Lalu bagaimana respon siswa, Kakak? Maksudnya siswa sekolah itu mereka ketawa-ketawa aja dengan kondisi yang panas, yang banjir, yang papan tulisnya lebih besar dari televisi ini. Karena terbiasa Mita, Kak. Jadi sesuatu kalau sudah biasa dirasakan itu biasa milah. Wow, keren. Kita memang harus belajar menderita supaya kita tahu orang di bawah, supaya harus kita selalu bersyukur. Mending kita yang bisa mengenyam pendidikan mereka. Orang-orang di luar sana masih banyak yang orang yang mau belajar tapi tidak ada ruang dan luar biasa. Iya, tidak ada. Jadi ikuti saja keadaan.
bukan keadaan yang apa ya, kita yang harus ngikutin keadaan, bukan kita yang memaksakan keadaan ini harus seperti ini. Itu maksudku. Kakak Uni, kalau ada harapan yang kita ingin sekali sampaikan, khususnya kepada pemerintah dulu deh. Apa sih yang mau kita sekali bilang kepada pemerintah terkait mengenai apa yang selama ini Kakak Uni rasakan dengan siswanya, dengan Pak Kamat, dengan sekolah, dengan kondisi guru dan pendidikan secara umum? Apa yang kita mau sampaikan sama pemerintah? Harapan juga mungkin sekaligus masukan supaya ini pemerintah ya betul-betul berfungsi juga telinganya, supaya betul-betul dia dengar ini. Ya silakan Kakak Uni. Jangan membedakan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kami juga berhak untuk hidup layak dalam pendidikan, bukan hidup layak dalam apa ya, lingkup pendidikan. Kita juga layak. Kami putra-putri Indonesia yang ingin membawa Indonesia ke internasional dengan pendidikan, dengan matematika, dengan digitalisasi. Jadi wahai para pemerintah, lihat kami. Lihatlah kami di lapangan, begitu rumitnya harus meninggalkan suami dan anak untuk kecerdasan anak bangsa tak semua. Masya Allah, jangan membeda-bedakan. Selama ini memang kelihatannya begitu Kakak ya, ada paksi-paksi atau kelihatan dibeda-bedakan dan sebagainya. Mungkin pemerintah menurut mereka sudah melakukan yang terbaik, itu kan semua sudah ada undang-undangnya. Jadi mungkin menurut mereka sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kami belum dapat giliran kali ya. Jadi kita tunggu saja giliran. Positive thinking sekali Anda ya. Berhusnuzon itu adalah ajaran mentor saya. Masya Allah. Ketika luar biasa. sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, jangan kau menyalahkan orang lain. Kembali introspeksi dirimu. Baik. Kakak Uni, siswa tak lagi nonton ini. Siswata yang kurang lebih 60 orang yang selama ini merasakan hidup sama-sama, belajar sama-sama dan sebagainya. Apa sih pesan yang selama ini Kakak Uni mau sampaikan kepada mereka yang mungkin selama ini tidak pernah Kakak Uni sampaikan langsung di depan kelas? Apa sih yang Kakak Uni mau bicarakan, Kakak Uni mau utarakan ke siswa-siswata yang tidak bisa merasakan kondisi WC yang seperti Anda lihat tadi, Anda berkunjung ke sekolah yang lebih keren dan sebagainya? Terima kasih sudah mau berjuang sama-sama. Karena apa yang saya raih hari ini mungkin dikenal banyak orang itu karena berkat kalian, berkat orang tua kalian yang sudah mengikhlaskan mulutnya, lidahnya untuk mengaminkan semua doa-doaku ketika saya minta doa sama mereka. Masya Allah, luar biasa. Kakak Uni, thanks banget udah hadir di Kamu Kelas ini. Anda memang berkelas Kakak Uni, luar biasa. Dan ini saya kira bisa menjadi inspirasi buat kita semua nice people, para netizen. Karena bagi saya memang pendidikan masih menjadi nomor satu dan akan tetap menjadi nomor satu sampai kapanpun. Walaupun kadang-kadang saya punya juga argumen dan beberapa tokoh-tokoh kita kadang-kadang memang juga ini menganggapnya bahwa teman-teman yang berada pada bidang profesi sebagai guru atau tenaga pengajar atau di kalangan pendidikan lah, akademisi, dosen, itu dianggap sebagai kelas nomor 2 atau bahkan kelas nomor 3. Politisi yang dianggap sebagai masyarakat kelas nomor 1. Dan ini saya kira segera harus kita rubah, kita tunjukkan bahwa salah satu ciri daerah kita, negara kita ini adalah karena kemampuan pendidikannya. Begitu banyak kadang-kadang saya protes-protes juga itu. Begitu banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak kita, kepada putra-putra terbaik, lalu mereka sekolah ke luar negeri, pulang kadang-kadang agak begitu sulit bagaimana dia mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Bahkan mereka lebih betah di luar negeri. Ada beberapa itu, walaupun tidak semuanya ya, tetapi saya kira ini tanggung jawab bersama supaya ini betul-betul merata dan anak-anak kita bisa kita selamatkan. Saya paling miris itu Kakak Uni kalau ketika bicara soal pendidikan itu moral. Iya. Aduh, saya agak miris itu. Selama ini tidak ada mungkin lagi yang memperhatikan pendidikan moral, Pak. Pendidikan etika yang menurut saya ini sangat-sangat nampak nyata bahwa ini akan menjadi bom atom, bom waktu. Kalau dia meledak ini selesai, akhirnya nanti orang akan berpikir, kayaknya perlu perbaiki pendidikan. Masih ada kesempatan Bapak Ibu pemerintah yang mengambil kebijakan, entah itu Anda di legislatif, di eksekutif, masih ada kesempatan. Ini segera harus kita sama-sama turun tangan. Tawarkan mimpi kepada anak-anak kita. Tawarkan mimpi kepada anak-anak di desa. Saya kalau masuk di desa ya sesuai dengan apa yang menjadi keahlianku. Disitulah kesempatan terbaik saya juga untuk memberikan segala apa yang menjadi isi kepala Kakak Uni.
Dan saya kira Kakak Uni udah luar biasa banget. Tetaplah menjadi champion selamanya Kakak Uni. Amin. Dan Ya. harus di atasnya champion. Harus di atasnya champion. Apa di atasnya champion? Mentor. Mentor. Luar biasa. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Kakak Uni luar biasa sekali. Thank you jauh-jauh dari Bulukumba loh. Ini dari Bulukumba loh datang ke Kota Makassar. Hujan-hujan lagi nih ke sini. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke. Insya Allah itu yang paling utama. Amin. Saatnya bilang kamu kelas. Kakak Rijal kelas. Asik. Saatnya bilang kamu kelas.